Halo semuanya, perkenalkan aku Michael Fernando Butar-Butar, aku dari Prodi Manajemen Aset Publik. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai pertumbuhan uang dan inflasi yang sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih, simak yuk. Oke, kan di video sebelumnya kita udah bahas sampai teori Keynesian. Di video kali ini kita akan sambung di the velocity of money. Jadi the velocity of money itu adalah tingkat berpindah tanganan uang, atau rumusnya seperti ini. V sama dengan P kali Y per M. Ini diambil dari rumus teori kuantitas uang. M dikali V sama dengan P dikali Y. V itu adalah velocitas atau tingkat berpindah tangan uang. P itu adalah price dari harga barang. Dan Y itu adalah output dari barang-barang itu. Dan M itu adalah supply uang atau uang yang beredar. Nah, ini ada contohnya. Sini contohnya adalah Y-nya adalah 3 Taiti. P-nya adalah 10.000. Tiap harga Taiti-nya 10.000. Terus kan P kali Y berarti 3 dikali 10.000 hasilnya 30.000. Kemudian uang yang beredar adalah 10.000. Berarti untuk mencari V-nya kita tinggal 30.000 dibagi 10.000, hasilnya 3. Nah, jadi apa maksudnya 3 ini? Jadi maksudnya 3 ini adalah jumlah transaksi yang terjadi dalam perekonomian. Jadi di sini kan uangnya cuma ada 10.000 nih, tapi kan P kali Y-nya 30.000. Berarti untuk terjadinya transaksi untuk sebanyak 30.000 ini berarti kan harus dibutuhkan 3 transaksi atau uangnya itu berpindah tangan sebanyak 3 kali begitu. Dalam 3 kali itu baru mencapai 30.000. Begitulah. Kita coba nih contoh lain. Dalam perekonomian misal hanya ada satu barang, Taiti. Perekonomian memiliki cukup labor, capital, tanah untuk produksi 800 Taiti. Jika V konstan, nah di sini kan V-nya konstan. Jadi dalam keadaan ekonomi itu biasanya V itu dianggap konstan karena emang V itu nggak mudah berubah gitu. Dan pada tahun 2019 MS-nya 2000 dan P-nya RP15. Disuruh hitung PDB nominal dan velocitas tahun 2019. Oke. Jadi untuk menghitung PDB nih, kita tuh bisa menghitungnya dengan P dikali Y. Kan PDB itu emang P kali Y ini. Kalau ini kan real GDP ya, beda ya. PDB nominal tuh P dikali Y. P dikali Y berarti ini harganya udah ada 5 dan kuantitas ini adalah 800. Tinggal kita hitung 5 kali 800 adalah 4000. Ini adalah PD nominal. Dan untuk mencari velocity, kan velocity P dikali Y dibagi M. M-nya adalah 2000. Tinggal kita bagi 4000 per 2000 sama dengan 2. Ini adalah velocity pada tahun 2019. Nah, di sini ada persamaan. Ini persamaan yang kita udah bahas sebelumnya. Nah, V itu stabil. Nah, ini biasanya emang dianggap stabil. Terus 2, perubahan M mempengaruhi PDB. Nah, perubahan M mempengaruhi PDB. Kan M ini yang ini tadi, uang jumlah uang beredar akan mempengaruhi PDB ini, P kali Y. Pasti akan berubah ini. Terus perubahan M tidak mempengaruhi Y karena Y itu output kan, M itu netral. Jadi Y itu ditentukan oleh teknologi dan sumber dayanya. Jadi seberapa banyak sih output yang dihasilkan itu tergantung dari teknologi dan sumber daya yang ada. Nah, ini bakal ada contohnya di soal berikutnya. Terus perubahan P membuat perubahan P dan kali Y dan M. Jadi jika P-nya berubah, tentunya hasil PDB-nya P kali Y-nya juga akan berubah dan M-nya juga akan berubah karena V-nya dianggap konstan atau stabil. Terus pertumbuhan MS yang cepat akan menimbulkan inflasi yang cepat. Nah, ini tentu saja. Nah, ini contoh yang mirip soal sebelumnya. Ini soalnya masih sama, tapi di sini ada soal tambahan. A 2020. BI meningkatkan MS sebesar 5%. Disuruh hitung PDB nominal dan velocity tahun 2020 dan inflasi tahun 2020, 2019-2020. Kita coba hitung. Nah, PDB nominal itu kan P dikali Y. Ini. Kemudian di sini kan yang ditanya adalah PDB nominal tahun 2020. Sedangkan di sini merupakan data tahun 2019. Di sini 800 ini Y-nya 2019. Di sini RP5, ini P-nya 2019. Kita nggak tahu nih P sama Y-nya 2020. Jadi gimana kita cari tahu PDB nominal? Jadi kita bisa hitung PDB nominal itu dengan persamaan tadi. Ini kan M kali V. Kan PDB nominal itu ini P kali Y. Karena P dan Y-nya cuma ada data tahun sebelumnya, kita bisa hitung dengan ini M dikali V. V itu kan konstan ya,
Berarti kita bisa pakai data dari soal sebelumnya. V-nya adalah 2, ini 2. Terus M-nya dikasih tahu nih, meningkat sebesar 5%. Berarti mana? Ini. Kita hitung M-nya. M-nya kan 2000. Jika meningkat sebesar 5% akan menjadi 2100. Ini. M tahun 2020 adalah sebesar 2200 dan V-nya adalah 2. Sehingga PDB nominal pada tahun 2020 adalah 2100 dikali 2 akan menghasilkan 4200. Nah, itu adalah PDB nominalnya. Terus yang ditanya adalah inflasi 2019 dan 2020. Kita harus cari tahu harga barangnya di tahun 2020. Kan kita dikasih datanya adalah RP5. Kita harus cari tahu data P di tahun 2020. Caranya adalah dengan pakai persamaan tadi, yang ini. Kan kita udah tahu nilai M kali V tadi 4200 dan di sini kuantitinya kita anggap sama 800 karena di sini B ada soal lainnya, ada beda lagi soalnya. Di sini kuantitinya 804 di 2020. Di sini asumsinya kuantitinya tetap sama sehingga kita bisa hitung M kali V nya kan tadi 4200 dan kuantitinya 800. Berarti hasilnya adalah Rp 5,25. Ini adalah harga di 2020 jika kuantitasnya dianggap sama. Berarti inflasinya adalah, kita tinggal buat perhitungannya, harga tahun tersebut dikurangi tahun sebelumnya, 5,25 dikurangi 5 dibagi harga tahun sebelumnya, hasilnya adalah 5%. Ini adalah inflasi pada tahun 2020. Sama dengan peningkatan MS nih katanya. Iya, MS kan naik 5%, berarti inflasinya naik 5% juga. Ini adalah hasil perhitungan inflasi jika kuantitasnya sama. Nah, di B ada pertanyaan lagi nih. Teknologi meningkatkan produksi sebesar 804 di tahun 2020. Disuruh hitung lagi inflasinya. Di sini kuantitinya beda. Kuantitinya jadi 804. Berarti pembaginya beda lagi nih. Kan PM kali V-nya tadi 4200. Dan V-nya dan Y-nya 804. Berarti hasilnya 5,22. Kita hitung inflasinya, rumusnya sama. Harga saat ini dikurangi harga tahun lalu dibagi harga tahun lalu. Hasilnya adalah 4,4%. Beda kan sama inflasi jika kuantitasnya tetap tidak bertambah. Berarti di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa inflasi itu bakal semakin tinggi jika hasil produk atau output yang dihasilkan tuh tidak meningkat atau tetap atau berkurang gitu loh. Jadi cara menimbangi inflasi itu adalah dengan meningkatkan produk output yang dihasilkan sehingga inflasinya bisa lebih kecil gitu. Oke, kita ke next slide. The quantity of money, apa yang dipelajari? Pada PDB konstan, tingkat inflasi sama dengan pertumbuhan uang. Nah, ini yang kayak tadi. Di sini kan 800, tetap 800. Di sini tetap 800. Nah, inflasinya sama dengan peningkatan MS gitu. Inflasinya sama dengan pertumbuhan uang. Jadi M sama dengan inflasi 5% dan 5% begitu. Terus PDB tumbuh ketika tingkat inflasi lebih kecil daripada pertumbuhan uang. Nah, di sini kayak contoh B tadi, produknya meningkat dari 800 jadi 804. Nah, inflasinya kan cuma 4,4% dan terjadi peningkatan MS sebesar 5%. Berarti terjadi peningkatan PDB begitu maksudnya. Kesimpulan, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan transaksi. Oke. Pertumbuhan uang perlu untuk transaksi tambahan. Nah, jadi maksudnya kan di sini peningkatan uang oleh bank misalnya 5% perlu diseimbangi dengan peningkatan produksi. Jadi naik 4 biji ini kan supaya pertumbuhan ekonomi itu tetap terjadi begitu ini. Tapi jangan berlebihan. Pertumbuhan uang ini maksudnya jangan berlebihan karena akan meningkatkan inflasi yang lebih besar pula. Oke. Next, kita bahas hyperinflation. Jadi hyperinflation itu adalah ketika inflasi melebihi 50% per bulan. Harga naik saat pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Oke. Jadi sini ada ilustrasi orang banyak bawa uang, tapi yang dibeli cuma satu tisu toilet. Hyperinflation in Venezuela.
Oke, jadi di Venezuela itu pernah terjadi kasus hyperinflasi di mana di Venezuela itu sampai jutaan persen inflasinya itu, jutaan persen per tahun. Bayangkan harga satu barang kecil ini aja bisa sampai bisa perlu jutaan mata uang gitu loh di Venezuela ini. Di Venezuela ini terjadi karena Venezuela itu dulunya mengandalkan sektor minyak. Jadi ketika harga minyak di dunia itu jatuh, eh, Venezuela itu pun jadi ikut jatuh gitu loh. Jadi mereka itu terjadi banyak defisit anggaran. Nah, untuk menutupi defisit anggarannya ini, Venezuela jadinya mencetak uang terlalu banyak untuk menutupinya. Dampaknya adalah terjadi inflasi yang sampai lebih dari 50%, bahkan sampai jutaan persen per tahunnya. Begitu untuk kasus Venezuela. Kita ke next slide. Terus ada juga kata hyperinflation di Zimbabwe karena kebijakan defisit anggaran terlalu besar, bayar utang dengan cetak uang. Nilai uang semakin kurang bekas. Nah, jadi di Zimbabwe juga pernah terjadi kasus hyperinflasi, bahkan lebih parah. Dulu itu bahkan sampai di puncaknya tuh sampai puluhan miliaran persen inflasinya itu dalam 1 bulan. Nah, jadi dulu itu Zimbabwe terjadi hal ini itu karena mereka itu melakukan program yaitu redistribusi tanah dari penduduk kulit putih ke kulit hitam. Nah, karena penduduk kulit hitamnya ini kurangnya pengalaman dan keahlian, jadi produksi pangan dalam negeri itu menjadi anjlok atau turun, sehingga Zimbabwe itu mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Terus juga Zimbabwe ini juga mengalami defisit anggaran yang besar karena adanya perang di Kongo, sehingga mereka tuh mencetak uang yang begitu banyak gitu loh sampai terjadi inflasi besar-besaran. Nah nih gambarannya. Jadi pada Agustus 2007 harga Zimbabwe per US dollar tuh 245. Terus di April 2008 jadi turun banget nih. 1 US dollar cuma bisa dapat 29.000 Zimbabwean ya kalau mata uangnya Zimbabwe. Terus di Mei-nya langsung sampai 207 juta. Bayangkan 29.000 ke 207 juta. Itu inflasinya berapa persen gitu loh. Ini untuk 1 dolar US. Terus di Juni sudah sampai 4 miliar, di Juli 26 miliar. Ini gede banget kan inflasinya. Itu adalah akibat dari pencetakan uang terlalu banyak. Terus di Februari udah mulai menurun, September udah mulai menurun lagi. Oke, kita next slide. Bagaimana inflasi berpengaruh seperti pajak? Oke, jadi ada namanya inflation tax. Inflation tax adalah ketika pemerintah itu menambah pemasukan atau penerimaan negara dengan mencetak uang. Jadi saat pemerintah mencetak uang, harga-harga barang itu meningkat dan nilai uang itu menurun. Kenapa bisa terjadi demikian? Jadi kan ini hal seperti yang dilakukan oleh Zimbabwe dan Venezuela tadi. Pemerintahnya kan mengalami defisit anggaran. Jadi pemerintahnya itu mencetak uang untuk menutupi defisit anggarannya itu. Jadi kan uang yang dicetak dari pemerintah tadi digunakan untuk pengeluaran dari pemerintahnya, sehingga mereka gunakan uang itu untuk membiayai pengeluarannya. Tapi dampaknya karena mereka menggunakan uang yang mereka cetak itu, kan berarti uang yang beredar makin banyak dan permintaan terhadap barang itu semakin meningkat. Nah, sehingga harga-harga barang itu jadi semakin melonjak tinggi. Itu adalah terjadinya inflasi. Dan maksudnya inflation tax ini adalah, nah, pemerintah itu mengambil keuntungan dari pencetakan uangnya itu. Kan tadi mereka mencetak uang sehingga bisa menutup anggaran. Jadi seolah-olah pemerintah tuh mengambil pajak dari rakyat dengan mengurangi daya beli dari uang yang rakyat punya. Padahal mereka tuh uang yang mereka pegang tuh tetap. Tapi secara daya beli, secara real, variable realnya, daya beli mereka tuh makin turun karena nominalnya karena jumlah uang yang beredar itu makin banyak dan digunakan oleh pemerintah itu. Itu adalah disebut pajak inflasi. Seolah-olah pemerintah tuh mengambil pajak dari rakyat, padahal mereka tuh mencetak uang untuk menutupi anggaran, tapi dampaknya adalah nilai mata uang itu makin turun dan rakyat tuh kena dampaknya begitu.
Apa dampak dari inflasi? Serius dampaknya? Tentu saja. Nah ini, the Fisher Effect. Prinsip netralitas moneter. Peningkatan jumlah uang tidak meningkatkan nilai uang. Nah ini seperti yang tadi. Jadi the Fisher Effect ini membahas mengenai penyesuaian nominal interest rate dengan inflasi. Jadi kan real interest rate itu hasil dari pengurangan nominal interest rate dengan inflation rate, atau nominal interest rate itu adalah real interest rate ditambah inflation rate. Jadi terjadi saat BI meningkatkan pertumbuhan uang, dampak jangka panjang tingkat inflasi tinggi, nominal interest rate tinggi. Jadi maksudnya the Fisher Effect ini, ketika nominal interest rate-nya ini tinggi, itu bukan berarti nilai uangnya tinggi, karena dikurangi inflation rate juga. Jadi Fisher Effect ini itu adalah penyesuaian gitu loh, penyesuaian terhadap sebenarnya berapa sih suku bunga yang diterima dari konsumen itu dengan menyesuaikan dari nilai inflasi yang ada gitu. Nah, kita membahas mengenai the cost of inflation. Jadi inflasi itu tentunya ada dampaknya. Yang pertama adalah inflasi fallacy. Inflasi merampok daya beli seseorang atas uang yang susah payah mereka dapat. Jadi karena adanya inflasi, harga naik, pembeli harus membayar lebih dan penjual pun harus menerima lebih. Dampak jangka panjangnya adalah inflasi akan meningkatkan IHK, karena IHK itu kan merupakan hasil dari perhitungan kuantitas dengan harga. Jadi jika harga meningkat, IHK juga meningkat. Dan jangka panjangnya, inflasi itu juga kan meningkatkan gaji nominal, tapi gaji secara nominal bukan secara real. Karena sebenarnya daya belinya itu tetap sama, hanya nominalnya yang disesuaikan gitu. Karena videonya sudah cukup panjang, kita akan bahas ini di video selanjutnya. Oke. See you guys on next video. Bye bye.